kuliah saya tentang farmakologi obat-obat untuk terapi mikosis superficial, subkutan, dan sistemik. Oke. Nah, kalau berdasarkan Fitzpatrick ya, kita ketahui infeksi jamur itu terdiri dari 3. Ada yang superficial, ada subkutan, dan juga ada sistemik atau yang deep ya. Nah, kemarin pasti sudah dijelaskan ya sama Dokter Amal atau Dokter Ira mengenai infeksi jamur, jadi tidak perlu saya ulang kembali. Saya hanya fokus pada pengobatannya saja. Nah, ini kita bagi dulu. Jadi, yang pertama kita masuk dulu ke infeksi jamur yang superficial, ya. Jadi infeksi jamur yang superficial itu ada beberapa kasus, ya, seperti onychomycosis, ya, pada kuku, Tinea barbae, Tinea capitis, ya, Tinea corporis, pedis maupun manum, ya. Ini dengan jenis-jenis jamurnya. Ini contoh-contohnya bisa kalian sudah dapatkan ya pada perkuliahan sebelumnya. Oke, nah untuk subkutaneus itu dia biasanya bersifat sporadik ya. Contohnya seperti ini ya. Dia sudah lebih di bawah dari superficial dibanding superficial. Jadi subkutaneus ini dia berada di lapisan subkutaneus. Ini adalah contohnya seperti sporotrikosis, mesetoma, kromoblastomikosis ya. Oke. Nah, kalau sistemik mikosis adalah ini. Dia sudah masuk ke organ. Jadi dia sudah deep, dia sudah berada di lapisan dalam dari kulit ya, infeksi jamurnya, dan juga dia sudah menginfeksi organ-organ lainnya ya. Itu adalah sistemik mikosis. Jadi untuk pengobatannya ya, pengobatan untuk baik untuk superficial, subkutan maupun yang deep ya, itu rata-rata kita pasti berikan dia antifungal karena penyebabnya pasti jamur ya. Jadi karena kita berikan antifungal sehingga biasanya obat-obat ini yang kita berikan seperti fluconazole ya, kemudian griselfulvin, itraconazole, terbinafin ya. Nah, walaupun indikasinya ini untuk obat-obatan ini dia masih pada tahapan superficial infeksi ya. Nah, di sini kalian perlu ketahui ya, untuk antifungal yang kategori pregnancy-nya B itu adalah terbinafin. Ingat ya. Jadi ini bisa akan jadi soal. Jadi kalau saya masukkan skenario yang mengenai jamur, kasus jamur pada wanita hamil, obat apakah, antifungal apakah yang diberikan pada kasus tersebut. Jadi jangan dijawab fluconazole, itraconazole, griselfulvin, terbinafin, ya. Nah, ini juga ya masuk untuk topikal antifungal yaitu amorolfin, ya, butenafin, siklopirox, clotrimazole, econazole, ya. Nah, kembali lagi bisa dilihat untuk yang topikal, untuk yang pregnancy kategorinya yang aman hanya siklopirox dan clotrimazole. Itu B. Oke. Jadi yang lainnya tidak bisa digunakan. Oke. Nah, ini lanjutannya juga topikal antifungal ini efinaconazole, gentian violet ya, ketoconazole, miconazole ya, profidiniodin. Nah, ini semua ini semua adalah golongan antifungal yang topikal ya.
Ini juga selenium sulfit, terbinafin, thioconazole ya. Oke. Nah, untuk untuk topikal, agen topikal, antifungal agen topikal ini seperti imidazol, alilamin ya, benzilamin, polien, siklopirox ya. Ini merupakan topikal agen topikal yang bisa kita gunakan untuk infeksi yang superficial. Jadi biasanya untuk kasus-kasus yang sifatnya superficial kita berikan agen-agen yang topikal saja ya, kita tidak berikan yang oral ya, karena dia masih dalam lapisan superficial, masih bisa diatasi dengan pemberian topikal. Jadi biasanya kita lebih first line-nya lebih mengandalkan topikal karena pertama harganya murah ya. Biasanya dia ketersediaannya di apotik bebas ya, tidak perlu membutuhkan resepan dari dokter, mudah digunakan, tinggal dioles ya, dan juga keinginan pasien untuk topikal ini lebih tinggi dibandingkan oral ya. Nah, terus kalau untuk sistemiknya ya, sistemik atau oral kita biasa gunakan untuk yang subkutaneus ya, ataupun untuk yang deep mikosis ya, ataupun biasanya juga kita bisa berikan pada infeksi superficial, jamur usus yang superficial yang dia sudah luas lesinya ya, dia tidak hanya bersifat lokal di area itu, tetapi dia luas, ada di paha, di perut, di badan ya. Itu bisa kita berikan pada infeksi jamur yang superficial yang luas. Bisa. Nah, untuk infeksi jamur superficial tertentu juga kita berikan sistemik seperti onychomycosis dan juga pineacapitis ya. Oke. Jadi ini adalah beberapa mekanisme kerja secara umum dari antifungal ya. Ini akan jadi soal ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri golongan alilamin, benzilamin ya. Dia akan menghambat terjadinya lanosterol ya. Kita ketahui lanosterol ini dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel dari jamur ya, di mana dia akan menghambat enzim squalene epoksidase ya. Kemudian golongan azol ya, apakah itu miconazol ya, semua yang azol-azol itu dia akan membutuhkan menghambat 14 alfa demetilase untuk tidak terjadi ergosterol ya. Nah, terus di sini polien amorolfin juga dia menghambat pembentukan ergosterol. Clotrimazole dan sertaconazole dia menghambat sintesis dari ergosterol untuk membentuk terjadinya sel dinding dari jamur ya. Kalau grisofulvin di sini dia menghambat terjadinya formasi dari mikrotubular ya. Kemudian miconazole di sini juga menghambat terjadinya peroksidase sehingga terjadi peroksisom ya. Dia menghambat enzim peroksidase. Kemudian taforabol di sini dia menghambat terjadinya sintesis protein ya. Kemudian siklopirox di sini dia menghambat mencegah terjadinya transporter dari membran. Oke. Nah, kita pindah pertama adalah imidazol. Golongan imidazol ini ya, dia merupakan golongan azol. Jadi golongan azol di sini untuk antifungal terdiri dari clotrimazole, econazole ya, kemudian miconazole. Ini untuk topikalnya ya, topikalnya. Clotrimazole, oxyconazole, mico, sertaconazole, ketoconazole ya. Jadi yang aman digunakan untuk ibu hamil untuk topikalnya adalah oxyconazole dan clotrimazole ya. Ini akan jadi soal. Jadi antifungal yang aman diberikan pada pasien hamil tergantung kasusnya, apakah itu yang saya ambil tenia versicolor atau tidak corporis pada wanita hamil ya. Jangan sampai salah.
Kemudian, imidazol di sini yang tadi sudah saya sampaikan, dia menghambat enzim sitokrom P450, yaitu alfa demetilase, ya, di mana alfa demetilase ini dia yang akan membentuk klanosterol. Dia membentuk klanosterol menjadi ergosterol, ya, di mana ergosterol ini merupakan sterol protein utama yang dibentuk untuk pembentukan membran sel dari jamur, ya. Selain itu dia juga mencegah, menghambat pembentukan dari enzim oksidase sitokrom mitokondrial, ya, yang mana dia menyebabkan akumulasi dari peroksida, ya, sehingga dia membentuk digesti dari si jamur, ya. Imidazol juga dia menghambat, ya, mencegah metabolisme dari RNA maupun DNA, ya. Untuk imidazol di sini dia akan menjadi soal, ya. Farmakokinetiknya dia aplikasinya untuk kotrimasol dia terabsorpsi sistemik hanya 0,5% karena secara topikal, ya. Kemudian ketokonazol topikal ini dia 5% dia akan berada pada keratin rambut sekitar 12 jam, ya, untuk ketokonazol sampo. Kemudian mikonazol ini dia akan masuk penetrasi ke dalam stratum corneum dan juga dia kurang dari 1% terabsorpsi melalui sirkulasi sistemik. Untuk farmakokinetiknya ini, ya, di sini dia ya, untuk efinaconazol, ya, itu dia akan berikatan pada keratin, ya. Biasanya dia lebih efektivitasnya lebih sedikit efinaconazol ini dibanding dengan amorolfin dan siklopirox, ya. Sehingga biasanya siklopirox dan amorolfin lebih kita indikasikan pada kasus-kasus jamur pada kuku, ya. Kemudian kenapa? Karena triazol di sini bisa dilihat sendiri, dia juga merupakan golongan azol, ya. Jadi dia menghambat pembentukan 14 alfa demetilase, ingat ya, untuk mencegah terjadinya ergosterol, sehingga ergosterol ini yang dibutuhkan untuk terjadinya pembentukan membran sel dari jamur, ya. Ingat, ini jadi soal, ya, jangan sampai salah deh jawabnya. Kemudian farmakokinetiknya juga bersifat lipofilik, ya. Kemudian tetapi dia lebih efektif siklopirox dan amorolfin untuk penetrasi pada kasus-kasus jamur pada kepala maupun kuku. Jadi ini dibutuhkan untuk penanganan ya, posisi dia dia tidak perlu untuk melekat ya.
sehingga ya lalu dia 3-6% terabsorpsi secara sistemik ya. Untuk farmakokinetiknya, naftifin ini biasanya diberikan pada kasus-kasus seperti tinea pedis ya, karena dia mampu melewati stratum corneum. Jadi diberikan pada lapisan korneumnya keratin yang lebih tebal, bisa kita gunakan naftifin. Kemudian dia kalau terbinafin ini dia biasanya kita biasanya tetap jadikan sebagai first line untuk dermatofitosis ya, karena dia memiliki tolerabilitas ya, kemudian farmakokinetik yang lebih aman ya, kemudian dia memiliki afinitas yang tinggi juga pada stratum corneum. Oke, kemudian kita pindah ke golongan poliens ya. Poliens di sini itu contohnya nistatin ya. Nistatin biasa kita berikan pada mukosal atau cutaneous candidiasis ya. Jadi contohnya ada amphotericin B, ada nistatin, ada natamicin. Ya, pregnancy kategorinya juga B. Ingat ya, untuk poliens. Jadi kalau ada soal skenarionya pada mucocutaneous candidiasis, yang manakah yang aman diberikan pada wanita hamil itu, apakah saya nanti jawabannya bisa amphotericin B kah, atau nistatin kah, atau natamicin. Ya, jadi dia pasti berikatan pada ergosterol ya, untuk menghambat terjadinya pembentukan dinding sel pada jamur ya. Nah, farmakokinetiknya dia bisa bersifat fungstatik dan fungisidal. Artinya dia bisa membunuh bakteri jamur tersebut dan juga bisa menghambat pembentukan dari sel jamur tersebut ya. Cuman kalau dia sediaannya secara intravena, dia efek sampingnya dia bisa memiliki toksisitas yang tinggi ya, sehingga kita sarankan hanya diberikan secara topikal saja. Kemudian absorpsinya juga tidak signifikan secara sistemik apabila kita berikan pada area cutaneous maupun area mukosa ya. Oke. Nah, kita pindah ke antifungal yang sistemik ya. Jadi tadi untuk kelas-kelasnya atau golongannya itu ada yang terbinafin. Terbinafin ini adalah golongannya alilamin ya. Dia kategori B untuk sistemik, ingat ya, kategori B untuk sistemik. Kemudian farmakokinetiknya dia secara oral terabsorpsi ya. Dia tidak dipengaruhi dengan makanan sehingga bisa diberikan sebelum maupun setelah makan ya. Kemudian dia bisa dia bisa diberikan pada kasus-kasus tinea corporis, tinea capitis pada rambut maupun onychomycosis ya. Untuk waktu paruhnya sekitar 17 jam ya. Kemudian metabolismenya juga di hati ya, di mana di sini yang berperan adalah enzim CYP2D6 ya. Kemudian dia tereliminasi dominan melalui urin. Nah, terbinafin ini memiliki efikasi untuk kasus-kasus subcutaneous mikosis maupun juga deep mikosis ya. Jadi bisa pada chromoblastomikosis, mukormikosis, maduromikosis ya. Kemudian dia kurang efektif ya dibanding greseofulvin pada tinea capitis biasanya pada penderita anak-anak ya, karena biasanya memang dia tidak bisa karena penyebabnya terutama untuk Microsporum canis dan Trichofiton tronsuran ya. Di sini bisa dilihat untuk efek sampingnya ya, dia hepatotoksik ya, karena dia metabolismenya sebagian besar melalui hati yang tadi melalui chip D26, kemudian tidak diindikasikan pada pasien-pasien yang mengalami
hepatic disease maupun renal impairment. Untuk interaksi antar obatnya, ya ini tadi di sini dia tidak disarankan untuk diberikan bersamaan dengan agen-agen yang juga metabolismenya melalui isoenzim CYP26, 2D6 ya. Kenapa? Karena dia akan menghambat efektivitas dari obat tersebut ya, dan dia akan meningkatkan toksisitas dari obat itu. Jadi hati-hati apabila interaksinya diberikan dengan agen-agen yang sama-sama metabolismenya di hati melalui enzim CYP2D6 ya. Ini juga akan jadi soal. Kemudian kita tidak disarankan untuk diberikan dengan warfarin ya, dengan rifampicin dan juga dengan simetidin ya. Oke. Nah, kita pindah ke fluconazole. Fluconazole ini dia golongannya adalah triazole ya. Di sini dia kategori pregnancy-nya C, nanti bisa dibaca sendiri indikasinya untuk kasus jamur apa saja. Untuk farmakokinetiknya, dia memiliki bioavailabilitas secara oral ya. Kemudian dia tidak tergantung ya, jadi independen untuk keasaman lambung ataupun food intake ya. Kemudian dia berikatan dengan protein plasma, waktu paruhnya sekitar 25 hingga 30 jam ya. Dia juga terdistribusi bukan hanya pada kulit, tetapi dia juga bisa terdistribusi pada organ-organ seperti mata, ya, kemudian cerebral spinal fluid, ya. Jadi hati-hati pemberian fluconazole, ya. Kemudian dia hanya sedikit termetabolisme di hati, ya. Lalu dia tereliminasinya melalui urin, ya. Nah, fluconazole ini efek sampingnya di sini dia bisa memberikan efek samping yang berarti, yaitu abnormalitas dari kardiak ya. Bisa juga terjadi reaksi anafilaktik ya. Kemudian tidak disarankan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung. Ingat ya. Jadi kalau misalkan nanti saya mau bikin soalnya bahwa pasien dengan riwayat penyakit jantung, ya jangan dijawab fluconazole ya. Oke. Nah, kemudian untuk interaksinya di sini kita tidak berikan dengan terfenadin, ya, astenizol, agen-agen yang juga termetabolisme melalui enzim CYP3A4, ya, CYP2C9, ya, CYP3A4 dan juga ya, jadi dia tidak disarankan untuk diberikan bersama dengan agen-agen tersebut ya, karena fluconazole ini dia juga sebagai inhibitor isoenzim dari CYP2C9, sehingga yang nanti akan terjadi adalah efek sampingnya, efektivitasnya tidak terjadi. Nah, kita pindah ke itraconazole ya. Itraconazole di sini kategori C, kemudian dia merupakan broad spectrum fungistatik ya untuk triazole, golongan triazole, kemudian dia bersifat high lipophilic ya. Waktu paruhnya sekitar 21 jam ya. Jadi biasanya kita berikan dia sebagai agen profilaksis ya sebenarnya untuk itraconazole. Nah, metabolismenya ini melalui hati, yaitu melalui sitokrom CYP3A4 ya. Nah, itraconazole di sini juga bisa memberikan efek samping berupa hipertensi, hipokalemia, dan edema pada usia tua. Ya, jadi ini bisa saya jadikan soal untuk efek samping dari itraconazole. Ya, kemudian dia bisa terjadi reaksi
alergi, anafilaksis maupun Stevens-Johnson syndrome, ya. Nah, dia interaksinya juga beragam antar obatnya. Dia tidak disarankan untuk diberikan pada agen-agen yang sama-sama metabolismenya melalui sitokrom 3A4, ya. Kemudian dia tidak bisa diberikan dengan antihistamin yang H2, ya. Jadi itrakonazol ini tidak disarankan untuk diberikan dengan antihistamin H2 ya, seperti ranitidin, simetidin ya, atau proton pump inhibitor ya. Jadi tidak disarankan karena bisa mengurangi absorpsi dari itrakonazol dan juga bioavailabilitas dari itrakonazol. Kemudian digoxin ya juga tidak disarankan untuk diberikan ya. Ini bisa jadi soal untuk antifungal pada itrakonazol. Nah, kita pindah ke griseofulvin ya. Griseofulvin di sini dia juga kategori C ya. Jadi mekanisme kerjanya untuk griseofulvin ini dia akan bersifat homeostatik ya. Jadi bersifat homeostatik di mana terjadi inhibisi dari pembentukan sel jamur ya melalui proses mitosis ya atau dalam fase metafase stage ya. Kemudian akan di mana dia sebelumnya akan berikatan dengan tubulin dan dia mencegah terjadinya pembentukan dari mikrotubula yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Untuk farmakokinetiknya, absorpsinya tidak terlalu baik ya. Jadi biasanya disarankan untuk diberikan dengan makanan ya. Waktu paruhnya sekitar 9,5 hingga 22 jam. Berikatan dengan protein sekitar 84%. Metabolismenya di hati ya, ekspresinya juga melalui ginjal lebih besar ya. Kemudian untuk efek sampingnya dia bisa menyebabkan hepatotoksik ya. Kemudian terjadi juga hipersensitivitas ya. Untuk interaksinya tidak disarankan diberikan dengan warfarin ya. Karena dia bisa meningkatkan metabolisme dari warfarin tersebut. Sehingga bisa yang terjadi adalah hepatotoksik ya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Kurang lebih sudah jelas ya. Sudah jelas, Dek? Halo? Jangan bilang kok tidur semua. Ujiannya kapan? Hari Rabu? Tapi dok, iya Rabu dok, ujian teori. Rabu, Di? Oke. Saya kirim sekarang PDF-nya semua, nah. Tapi dok. Jadi ada 6 itu mata kuliahku, ya. Semua yang sudah saya sampaikan sebagai soal itu, karena saya diminta sama Dokter Muca bikin 36 soal. Oke? Jadi, jangan sampai salah, karena yang saya sudah sampaikan itu jadi soal, itu nih soalnya insya Allah. Nah, saya sudah sampaikan gambarannya, jadi tolong pelajari saja sesuai slide perkuliahan saya yang saya bawakan, ya. Nggak usah keluar dari itu, karena saya nggak pernah keluar dari slide. Semua bahan kuliahku yang sudah saya bawakan, insya Allah itu yang jadi soal. Oke? Oke. Japri ulang, Kak Dek. Tapi dok. Japri ulang, Kak. Ping mak saja. Nah. Tapi dok. Oke, tunggu ya.
Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri kuliah pada hari ini ya. Semoga Tapi, sukses ujian Kak di hari Rabu, Dek. ya, Dok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu saya kirim PDF-nya, Dek. Nah, Tapi, Dok. ya. Saya live, Dek. Assalamualaikum. Tapi, Dok. Waalaikumsalam, Dok.